Sabda TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu-ibu sekalian, sebelumnya saya mengucapkan buat ibu-ibu sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan pagi hari ini, ibu-ibu, kita akan melanjutkan kajian kita yang dulu ya di sini juga membahas kitab yang sama, itu kitab Ta'zimul Ilm yang ke-10, Al-Ma'qidul Ashir, Mulazamatu Adabil Ilm, yaitu selalu berpegang kepada adab-adab ilmu. Adab itu penting, ibu-ibu. Kenapa? Karena adab itu adalah merupakan perkara yang sangat diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq." Sesungguhnya aku diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, kemuliaan akhlak. Ternyata Rasulullah mengatakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Betapa butuhnya kita kepada adab. Dalam hidup kita tidak mungkin lepas dari adab, Bu. Ibu sebagai istri harus punya adab kepada suami, suami adab kepada istri, adab kita kepada orang tua, adab kita sama tetangga, adab kita sama teman-teman. Kalau kita cuek, bodo amat mau adab apa enggak, wallahi ibu, orang akan menganggap kita remeh, rendah. Ini orang jelek adabnya, nggak bagus. Demikian pula ilmu. Ilmu sangat butuh adab. Ilmu itu mulia, Bu. Tapi gara-gara adab jadi jelek. Qala Ibnu Qayyim fi kitabih, berkata Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, adabul mar'i unwanu sa'adatihi wa falahihi. Adab seseorang itu adalah tanda kebahagiaan dan keberuntungannya. Subhanallah ya. Ternyata adab itu, kata beliau, tanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang. Waqillatu adabi unwanu syaqawatihi wa bawarihi. Sedikitnya adab itu tanda kebinasaan dan kerusakan dia. Famastujliba khairud dunya wal akhirah bimislil adab. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat didatangkan dengan seperti adab. Walastujliba hirmanuhuma bimisli qillatil adab. Dan tidaklah seseorang terhalang dari kebaikan kecuali gara-gara sedikitnya adab. Adab penting. Adab sama Allah. Ibu kalau berdoa harus pakai adab nggak, Bu? Harus. Rasulullah SAW pernah melihat ada orang berdoa nggak memuji Allah, nggak salawat untuk Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW, Bu? Ajilah hadza. Ini orang tergesa-gesa ini. Padahal Rasulullah memanggilnya dan berkata, "Idza da'autallah," kalau kamu berdoa kepada Allah, puji-puji Allah dulu. Kemudian salawatlah untukku. Lalu silakan kamu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tuh lihat, berdoa saja butuh adab ternyata, Bu. Ya. Demikian pula ibu-ibu sekalian. Adab kita kepada Allah penting sekali kita perhatikan. Kita sholat butuh adab. Ya. Demikian pula kita pergi ke masjid butuh adab. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hai bani Adam, ambillah perhiasan kalian setiap kali kalian pergi ke masjid. Mau pergi ke masjid aja disuruh pakai adab. Ya. Maka dari itu ibu-ibu sekalian, adab dia menunjukkan bahwa orang ini Masya Allah bagus akhlaknya. Adab yang tinggi itu, Bu. Wal mar'u la yasmu bi ghairil adabi wa iyakun dha hasabin wa nasabi. Seseorang tidak akan mulia dengan tanpa adab. Walaupun dia keturunan darah biru. Walaupun dia nasabnya keturunan Rasul. Tapi kalau adabnya jelek, itu orang jelek. Iya. Maka dari itu ibu-ibu penting belajar adab, penting. Jangan kita menganggap bukannya yang penting akidah tauhid, betul. Tauhid betul itu paling penting soalnya. Tapi ingat, Bu, Rasulullah SAW ketika memulai berdakwah di Mekah, apakah yang Rasulullah ajarkan di waktu di Mekah itu cuma tauhid? Enggak. Ternyata Rasulullah SAW mengajarkan akhlak dan adab juga. Ketika Heraklius bertanya kepada Abu Sufyan dalam Sahih Bukhari, ya. Apa kata Heraklius? Madza ya'muru hadzal rajul? Apa yang diperintahkan oleh orang yang mengaku nabi ini? Apa kata Abu Sufyan saat itu? Abu Sufyan masih kafir, ya. Yaqul u'budullah wa la tusyriku bihi syai'a watruku ma yaqulu aba'ukum wa ya'muruna bis-shalah was-silah was-sidqi wal-'afaf. Dia berkata, beribadahlah kepada Allah saja. Jangan sekutukan Allah. Tinggalkan keyakinan nenek moyang kalian itu. Dan ia memerintah kami untuk sholat, menyambung silaturahim, berkata jujur, menjaga kehormatan. Tuh lihat, ternyata Rasulullah mengajarkan tentang adab dan akhlak. Ya. Kalau ada orang ilmunya hebat, Bu, ilmunya tinggi, ya udah lama ngaji lah gitu ya. Tapi adabnya jelek, ya. Malah merusak ilmu, Bu. Merusak ilmu. Betul. Ya. Ilmunya sabruk-abruk sih. Hafal Sahih Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, hafal Quran. Tapi somse. Kira-kira Ibu suka nggak sama orang kayak gitu, Bu? Iya. Iya sih, ilmunya bagus, hebat sih, cuman sombong banget sih, gak suka. Orang gak suka, Bu. Iya gak, Bu? Iyalah. Iya. Sama halnya terkadang begini, Bu, ya. Ada akhwat udah lama ngaji. Wah, pokoknya udah hebat lah. Udah bisa bahasa Arab. Udah bercadar. Ya. Wah, pokoknya ini akhwat top lah gitu ya. Ya, acungin jempol. Pas ngelihat akhwat yang baru ngaji, jealous. Ya. Orang kayak mandang rendah gitu. Ente aneh senior, ente junior. Ya. Kira-kira kalau ibu yang baru ngaji digituin, mau nggak, Bu? Kesel lah. Ini orang akhwat. Abang-abang udah lama ngaji. Udah kayak Superman. Ya. Ya. Gara-gara adab loh, Bu. Saya jadi ingat dulu tuh ya. Waktu tahun 2007 kalau nggak salah. Waktu itu Al-Barakah masih kecil. Ya. Nggak segede sekarang. Masih kecil. Kita ada kajian muslimah khusus. Datang Bu Camat pengen ngaji. Tuk datang. Ya, Bu Camat ya, qadarullah.
dia sudah semangat pengen ngaji, sama ibu-ibu dicuekin hanya karena pakaiannya beda sendiri. Ya, akhirnya Bu Camat bilang, itu pengajian apaan sih, kok kayak gitu banget sih, kita sampai dicuekin. Itu kan menunjukkan, Bu, gara-gara adab itu, Bu, gak suka orang. Jangan kita yang merasa udah lama ngaji, akhirnya adab kita sama orang yang awam jadi jelek. Kan gak bagus banget, Ibu. Ilmu tuh mulia, Bu. Tapi gara-gara adab yang jelek, yang buruk, ilmu jadi ikut buruk. Ya, dakwah pun karena imbasnya. Ya. Nah, ini ibu-ibu sekalian, penting, Bu, ya, masalah adab tuh, ya. Kata beliau, innama yaslahu lil ilmi man ta'addaba bi adabihi fi nafsihi wa darsihi wa ma'a syaikhihi wa qarinihi. Ilmu itu hanyalah cocok untuk siapa? Kata beliau, untuk orang yang punya adab. Baik adab pada dirinya maupun adab pada pelajarannya, ya, ataupun adab terhadap gurunya, ataupun adab kepada temannya. Berarti adab itu macam-macam, Bu. Ada adab pada dirinya, adab sama diri kita sendiri. Adab pada diri kita gimana maksudnya? Itu kita berusaha menjadi orang yang takut kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi orang yang semangat di dalam kebaikan. Kita menjadi orang yang betul-betul sungguh-sungguh di dalam beramal soleh. Itu adab pada diri sendiri, Bu. Ya, itu penting banget. Wadarsi, demikian pula adab dalam pelajaran. Ketika kita duduk di majlis taklim, itu kan harus ada adab, Bu. Ya, saya paling sebel ya sama orang duduk di majlis taklim nyender, lama-lama ngorok. Ya, kita udah jauh-jauh datang, dia enak-enak ngorok. Ya, seperti ini ya nggak bagus, Bu. Ya, bukan adab seperti itu. Bukan karena seorang ustadz ingin dihormati, enggak. Ustadz tuh enggak butuh dihormati. Tapi setidaknya hormatilah ilmu majlis taklim. Ini kan majelisnya mulia. Majlis taklim tuh majelis yang dihadiri oleh para malaikat, yang dihadiri yang dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ibu-ibu sekalian. Demikian pula adab terhadap guru penting. Ibu, kalau ada orang yang ngasih ibu mobil Innova, ya, tahu-tahu datang ke ibu, kamu mau mobil nggak? Siapa yang nggak mau? Udah nih, Innova buat kamu. Iya, gratis, pakai aja. Kira-kira kalau ibu ketemu sama dia gimana, Bu? Makasih ya, Masya Allah, udah dikasih mobil. Ya. Guru sudah mengajarkan kepada ibu sesuatu yang lebih berharga dari mobil, bahkan dari harta dunia. Apa itu? Ilmu. Ya. Ilmu yang diberikan oleh guru kita kepada kita, manfaat untuk kita di mana? Di dunia. Manfaat untuk kita di mana? Di kuburan. Manfaat untuk kita di mana lagi? Di akhirat. Dengan ilmu kita bisa masuk surga. Makanya Pak, Bu, ya, guru ini pemberiannya luar biasa buat kita. Ilmu yang sangat kita butuhkan untuk kehidupan kita, untuk di kubur kita, untuk di akhirat kita. Karena adanya guru, kita jadi paham tentang Al-Quran, kita jadi paham tentang sunnah, kita jadi tahu ini halal, ini haram. Dengan adanya guru kita jadi paham, ya,
bagaimana tata cara memahami dalil. Allah ya Bapak sekalian. Makanya kalau dibanding-bandingkan ya, kalau ada orang ngasih ibu rumah dan mobil, yang satu lagi ngasih ibu ilmu yang sangat bermanfaat untuk kehidupan ibu. Menurut ibu, menurut pandangan ibu, yang lebih mulia yang mana, Bu? Ilmu. Ya. Rumah mobil nggak dibawa ke kuburan, Bu. Ya. Tapi kan enak dua-duanya, Ustaz. Kalau mau rumah mobil enak. Iya, tapi kalau ibu punya rumah, punya mobil, nggak punya ilmu gimana? Hah? Nah, ibu-ibu sekalian. Maka dari itulah ibu, pemberian ilmu itu lebih dari segala-galanya. Maka kalau kita kepada orang yang sudah berjasa dalam hidup kita, ya, harus adab sama dia, terima kasih sama dia. Masa sama guru kita yang sudah mengajarkan ilmu agama nggak terima kasih? Penting, ya. Hanya karena ada sikap guru agama kita yang nggak menyebelin kita, udah langsung tinggalin, ya. Langsung nggak mau lagi ngaji sama dia. Ya Allah, kan lucu, ya. Kita lanjutkan ya Bapak sekalian. Demikian pula adab sama teman-teman tuh. Teman-teman harus adab. Bagaimana adab sama teman? Ya, kita sama teman itu Bu, menganggap dia sebagai saudara kita. Dia senang, kita ikut senang. Dia sedih, kita ikut sedih. Dia susah, kita berusaha bantu. Ya. Adab sama teman kita, kita jujur sama dia, nggak bohong, nggak dusta sama dia. Menyimpan rahasia dia, tidak menyebarkan ke orang. Nggak gibahin dia di belakang dia. Itu adab itu sama teman. Ya. Penting banget. Ya. Cuman kan terkadang kita ini Bu, sok malaikat. Maksudnya gimana? Gak boleh ngelihat teman salah dikit. Ya. Kalau punya teman gak mau salah, udah temannya sama malaikat aja sana. Kalau berteman sama manusia, mah yang namanya manusia tempatnya kesalahan. Allah berfirman apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Sabarkan dirimu, kata Allah, bersama orang-orang yang senantiasa menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang. Tuh lihat, kita disuruh sabar bersama orang-orang yang selalu menyeru Allah di waktu pagi dan petang. Ya. Wala ta'du ainaka anhum. Jangan palingkan matamu dari mereka. Turidu zinatal hayatid dunya. Hanya karena kamu menginginkan apa? Kesenangan kehidupan dunia. Ini kayak gini nih Bu nih. Kalau punya temen, ya, berteman sama kita hanya untuk manfaat dunia doang. Wah, itu gak bagus Bu. Yang kita harapkan tuh teman itu yang kita cintai karena Allah, ketemu karena Allah, berpisah karena Allah. Tuh yang kayak gituan tuh yang kita inginkan. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Qala Yusuf ibn Husain, berkata Yusuf bin al-Husain, bil adabi tafhamul ilm. Dengan adablah kamu bisa memahami ilmu. Dengan adab kamu bisa tahu ilmu. Ya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita belajar adab, adab terhadap Allah, adab terhadap Rasulullah, adab terhadap para ulama, adab terhadap yang ilmu dan yang lainnya, maka akan tampaklah kepada kita kemuliaan ilmu. Betapa butuhnya kita kepada ilmu. Ya. Li'anna al-muta'addiba yura ahlan lil ilmi fayubdhal lahu.
Faqalilul adab ya'izu atau yu'azzul ilmu an yudayya indahu. Karena orang yang punya adab akan terlihat dia ahli untuk ilmu, sehingga pada waktu itu diberikanlah ilmu untuknya. Sedangkan orang yang sedikit adabnya, jelek adabnya, kurang adabnya, ya, maka pada waktu itu ilmu pun kalau diberikan kepada dia pasti akan disia-siakan, ya, disia-siakan ibu-ibu sekalian. Wa min huna kana salaf rahimahumullah ya'tanuna bi ta'allamul adab kama ya'tanuna bi ta'allamul ilm. Oleh karena itu salafus soleh terdahulu sangat memperhatikan belajar adab sebagaimana mereka memperhatikan belajar ilmu. Berkata Ibnu Sirin, kanu yata'allamunal huda kama yata'allamunal ilm. Dahulu mereka belajar adab seperti belajar ilmu. Masya Allah. Ya. Belajar adab seperti belajar ilmu. Begitu harusnya kita. Supaya kita apa? Ketika kita punya ilmu, kita paham adab. Ya. Sehingga ilmu menjadi mulia. Orang pun sehingga melihat ilmu itu dengan penglihatan yang mulia. Kenapa? Karena adab juga. Apalagi kalau orang awam ya Bu ya. Orang awam tuh kalau ngelihat orang tuh yang pertama dilihat apa? Akhlak dan adabnya dulu Bu. Walaupun ilmu ibu seabrek-abrek, tapi kalau akhlak adab ibu misalnya kurang, orang nggak suka sama ibu. Kenapa? Asal adab. Makanya Rasulullah SAW sebelum jadi Nabi dan Rasul terkenal adab dan akhlaknya. Rasulullah SAW sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul terkenal sebagai apa? Al-Amin. Orang yang sangat amanah. Orang yang sangat jujur. Ketika Rasulullah SAW diberikan oleh Allah wahyu dan diperintahkan untuk mendakwahi karib kerabatnya, Rasulullah naik ke Bukit Sofa Bu. Naik ke Bukit Sofa. Dipanggilnya satu-satu, wahai Banu Hashim, wahai Banu Adi, wahai Banu Abdi Manaf, ya, terus dipanggilin satu-satu. Berkumpullah para pemuka-pemuka Quraisy. Apa kata Rasulullah? Ara'aitum law anna khailan, ya, bagaimana pendapat kalian kalau ada pasukan di belakang ini? Lau akhbaru, kalau aku kabarkan kepada kalian bahwa di belakang bukit ini ada pasukan yang hendak menyerang kalian, akuntum musaddiqi? Apakah kira-kira kalian percaya sama aku? Apa kata mereka? Kata Abu Lahab dan yang lainnya, wallahi ma jarrabna alaika kadhiba. Wallahi demi Allah, kami tidak pernah menemukan engkau berdusta sekalipun. Rasulullah terkenal Bu. Di masyarakat Arab tuh beliau orangnya jujur, Masya Allah. Gak pernah dusta. Ya. Tapi ketika Rasulullah menyampaikan kebenaran, mereka malah mendustakan Rasulullah SAW. Artinya Bu, betapa pentingnya akhlak. Apalagi seorang da'i. Seorang da'i, seorang ustadz, penting banget punya akhlak, punya adab. Karena yang namanya ustadz atau da'i itu kan digubuk dan ditiru Bu. Dicontoh, dijadikan teladan. Ya. Ya kalau ustadznya nggak bisa jadikan teladan, gimana orang? Maka dari itulah ibu-ibu, ya, setiap terutama saya ya, dan teman-teman yang berdakwah ya, berusaha untuk terus memperhatikan tentang adab gimana ya. Sebab orang tuh kalau ngelihat penuntut ilmu atau ustadz tuh, wah kayak sempurna Bu, kayak nggak ada kekurangan, iya. Maka dari itu di sini ibu-ibu sekalian, bal inna ta'ifatan minhum yuqaddimuna ta'allumahu ala ta'allumil ilm. Bahkan sebagian ulama lebih mendahulukan menuntut ilmu adab
daripada menuntut ilmu. Qala Malik bin Anas li fatan min Quraisy. Berkata Malik bin Anas kepada pemuda Quraisy, "Yabna akhi, ta'allamil adab qabla an tata'allamil ilm." Hai anak saudaraku, belajarlah adab dulu sebelum kamu belajar ilmu. Ya, subhanallah. Belajar adab dulu sebelum belajar apa? Ilmu. Ini pendapat Imam Malik bin Anas. Wa kanu yudhiruna hajatahum ilaih. Bahkan dahulu mereka menampakkan kebutuhan mereka kepada adab. Ya. Qala Makhlad ibn Husain ibn Mubarak yawman, "Nahnu ila kathirin minal adab ahwaju minna ila kathirin minal ilm." Berkata Makhlad bin Al-Husain kepada Abdullah bin Mubarak suatu hari, kita lebih membutuhkan banyak adab dibandingkan banyak ilmu. Kita lebih butuh kepada banyak adab dibandingkan banyak apa? Ilmu, kata beliau. Ya. Wa kanu yusuna bih wa yursiduna ilaih. Bahkan para ulama berwasiat supaya belajar adab dulu. Berkata Malik, "Kanat ummi tuammimuni wa taqulu li idhhab ila Rabi'ah." Ta'ni Ibn Abi Abdurrahman faqih ahli al-Madinah fi zamani. Fata'allam min adabihi qabla ilmi. Kata Imam Malik, dulu ibuku memakaikan imamah. Imamah itu sorban ya, kepadaku. Lalu ibuku berkata kepadaku, "Pergilah kamu nak kepada Rabi'ah." Ya, dia ulama kota Madinah waktu itu di zamannya. Pelajari dulu adab dia sebelum kamu pelajari ilmu dia. Masya Allah. Ibunya berkata begitu sama Imam Malik anaknya. "Nak, pergi kamu kepada Rabi'ah. Belajar dulu adabnya sebelum kamu pelajari apa? Ilmunya." Imam Ahmad bin Hambal ya disebutkan ya bahwa beliau dihadiri oleh 6.000 orang kajiannya itu, Bu. Yang menuntut ilmu hanya 1.000, sisanya hanya mau belajar pengen bagaimana sih adabnya Imam Ahmad. Allahu Akbar. Ya. Wa inama hurima katsirun min talabatil ilmi al-'asr al-ilma bitadhi'il adab. Dan banyak penuntut ilmu di zaman ini yang terhalang dari ilmu gara-gara apa, kata beliau? Menyia-nyiakan adab. Menyia-nyiakan adab. Ashraf al-Layth bin Sa'ad al-Ashabil Hadith. Fara'a minhum syai'an ka'annahu karihahu. Faqala ma hadha? Antum ila yasiri minal adab ahwaj minkum ila kathiri minal ilm. Al-Layth bin Sa'ad pernah melihat ashabul hadis. Lalu beliau melihat sesuatu yang beliau tidak suka sama dari mereka. Lalu beliau berkata, "Apa ini? Kalian ini lebih membutuhkan adab walaupun sedikit dibandingkan ilmu yang banyak." Iya. Subhanallah. Nah, ini nih ibu-ibu sekalian, kita berusaha, Bu ya, baik saya, kita semua, mari kita berusaha untuk membenahi adab kita, ya, adab jiwa, adab diri kita, ya, karena itu merupakan sebagaimana sudah kita sebutkan tanda kebahagiaan seseorang. Kita masuk ke bab yang ke-11. Ini sebetulnya bab yang ke-11 mirip-mirip lah dengan yang ke-10 ya. Siyanatul ilmi amma yashin mimma yukhaliful muru'ata wa yakhrimuha. Menjaga ilmu dari sesuatu yang bisa merusak ilmu, dari hal-hal yang menyelisihi muru'ah dan merusak muru'ah. Ini di sini kata beliau, penting kita untuk menjaga ilmu itu, Bu, dari hal-hal yang bisa merusak ilmu. Berupa apa? Akhlak yang jelek, adab yang jelek. Contoh, jangan jauh-jauh lah, Bu ya. Saya berikan contoh misalnya.
Kalau ada seorang penuntut ilmu atau ahli ilmu pakai pakai celana merecet. Apa merecet tuh? Ya, sempit. Masa seorang ustadz pakai celana jinnya jin iprit lagi. Ya, kan nggak bagus banget tuh. Seorang ustadz pakai jeans. Wah, itu tidak memperlihatkan apa? Ya, kemuliaan ilmu, malah merusak ilmu. Malah merusak apa? Ilmu. Ini contoh kecil aja. Jangan sampai dilakukan oleh seorang penuntut ilmu, apalagi seorang ustadz, dalam masalah pakaian. Sangat tidak bagus. Itu bisa merusak kehormatan ilmu. Kata beliau, "Man lam yasunil ilma, lam yasunhul ilmu." Siapa yang tidak menjaga ilmu, maka ilmu pun tidak akan menjaga dia. Kama qala Syafi'i, sebagaimana dikatakan Imam Asy-Syafi'i. "Wa man akhalla bil muru'ati bil wuqu'i fima yashin faqad istakhaffa bil ilmi." Dan siapa yang melakukan khawarimul muru'ah yang tidak baik, adab-adab yang gak baik, berarti dia sudah merusak dan mengotori ilmu. Ya, dia sudah menjadikan ilmu itu jelek. Falam yu'adzimhu wa waqa'a fil batalati, di mana dia tidak mengagungkan ilmu. Kalau seperti itu, Bu. Ya. Hai ibu-ibu sekalian, di sini penting. Seorang penuntut ilmu itu jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa merendahkan ilmu. Ya, penting sekali. Seorang penuntut ilmu, jangankan ustadz, penuntut ilmu juga penting. Ya, jangan sampai seorang akhwat misalnya keluar rumah dan dia terkenal sebagai penuntut ilmu, tapi keluar rumah dalam keadaan tabarruj, memperlihatkan lekuk-lekuk tubuhnya, pakai bajunya yang tipis gitu, Bu. Itu kan gak bagus banget, ibu-ibu sekalian. Ini penting. Ayo ibu-ibu sekalian, iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, kata beliau, berkata Wahab bin Munabbih, la yakunul batfal, orang yang tidak bermoral, ya, tidak akan menjadi orang yang bijak, orang yang baik, orang yang berilmu. Orang yang tidak punya adab, tidak menjaga akhlak dalam muamalah yang makruh-makruh dia lakukan, itu nggak bagus, Bu. Dahulu para ulama, Bu, menganggap ya, suka meninggalkan amalan-amalan sunnah itu termasuk apa? Adab yang gak bagus bagi seorang penuntut ilmu. Ya, masuk masjid gak pernah sholat tahiyat masjid. Dahulu para ulama menganggap ini gak bagus adabnya nih. Dia gak memperhatikan adab masjid dia tuh. Ya. Dan itu bisa merusak keilmuan. Apalagi kalau yang melakukannya seorang ustadz. Sebab ustadz itu contoh masalahnya. Dicontoh orang banyak. Dan bisa dijadikan hujah perbuatannya sama orang-orang awam, Bu. Ya. Gimana jadinya kalau ternyata ustadznya ngerokok, coba, Bu? Ya. Sambil kumpul sama teman-teman, pusat. Waduh. Kira-kira Ibu, menurut orang yang fitrahnya masih bagus, ngerokok itu sesuai nggak sih adab
sesuai dengan adab Islam nggak sih? Kurang, Bu. Ya. Gimana kalau menurut Ibu ada seorang ustadz joget-joget di media sosial? Ya, kira-kira jatuh nggak, Bu, wibawanya, Bu? Jatuh. Wah, ustadz kok joget-joget, gimana sih? Iya. Jangankan itu, seorang ustadz misalnya di depan orang tertawa terbahak-bahak, wah, itu saja sudah bisa jatuh, Bu. Makanya hal-hal seperti itu saja penting untuk diperhatikan, jangan sampai membuat orang jadi meremehkan ilmu. Ya, jangan sampai tentunya. Inti dari muru'ah atau sopan santun etika adalah mempraktekkan segala sesuatu yang bisa menghiasi pribadi seseorang, serta menghindari semua hal yang bisa menjadi aib, yang bisa merusak daripada ilmu seseorang. Ya. Seseorang pernah bertanya kepada Abu Muhammad Sufyan bin Uyainah, engkau telah berhasil menemukan dalil segala pembahasan Al-Quran. Lantas ayat apa yang bisa dijadikan dalil untuk membahas tentang muru'ah? Maka beliau menjawab dengan firman Allah, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Yaitu ayat surat Al-A'raf ayat 199. Khudil afwa, ambillah maaf. Artinya jadilah orang yang suka pemaaf. Wa'mur bil urfi, ajaklah orang kepada perbuatan ma'ruf. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang jahil. Ini ayat, Bu, kalau kita perhatikan, ya, mencakup adab-adab yang luar biasa, Bu. Yang pertama Allah mengatakan apa? Khudil afwa, jadilah pemaaf. Karena untuk memaafkan orang itu kan susah, Bu. Sebagian orang menganggap kalau memaafkan itu, menganggap katanya bisa menurunkan ego, apa menurunkan image kita. Oh, tidak bisa seperti itu, Bu. Maafkan. Justru dengan memaafkan itu meningkatkan derajat kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahulu Abu Bakar pernah marah banget, Bu, sama Mistoh. Gara-garanya Mistoh ikut-ikutan memfitnah Aisyah, ya, dengan zina. Akhirnya Abu Bakar marah dan berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah lagi menafkahi si Mistoh itu. Melihat itu Allah tegur Abu Bakar, Bu. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Hendaklah dia memaafkan, ya. Tidakkah dia suka Allah memaafkan dirinya? Ketika Allah turunkan ayat ini, Abu Bakar langsung nangis dan berkata, bala ya Rabb, kalau begitu aku maafkan dia. Aku akan kembali, ya, berikan nafkah kepada dia. Masya Allah, Ibu. Pokoknya pemaaf itu akhlak yang sangat luar biasa, Ibu. Ya. Cuman masalahnya kita ini orang Indonesia baperan, Bu. Kalau udah baper tuh mau maafin tuh, susahnya minta ampun dah. Ya. Ibnu Taimiyah luar biasa lah, Bu. Ibnu Taimiyah pernah dipukulin oleh ahli bid'ah. Gara-garanya Ibnu Taimiyah menulis bantahan terhadap ahli bid'ah itu. Marah rupanya, Bu. Ketika Ibnu Taimiyah sedang berjalan, dipukulin. Wah. Rupanya terdengarlah, ya, bahwa Ibnu Taimiyah dipukulin. Terdengar oleh khalifah. Marah khalifah. Dikirimkan pasukan untuk menangkap orang-orang yang memukuli Ibnu Taimiyah. Rupanya ketakutannya orang yang mukulin Ibnu Taimiyah. Datang ke Ibnu Taimiyah. Kata Ibnu Taimiyah apa? Udah, kalian sembunyi saja di rumah saya. Lah, dia yang dipukulin. Padahal. Setelah itu Ibnu Taimiyah datang ke khalifah dan berkata, wahai khalifah, maafkan mereka-mereka yang memukuli aku sudah memaafkan mereka.
jangan mereka diberikan sanksi. Subhanallah. Kira-kira kalau ibu digituin, gimana bu? Udah dipukulin, terus presiden turun tangan. Seneng. Udah, penjara aja kalian dah. Ya. Tim-timnya ternyata enggak memaafkan. Masya Allah, dimaafkan oleh timnya. Jiwa pemaaf ini luar biasa. Kita sekarang terkadang dalam dakwah menghadapi berbagai macam cacian, makian. Ya. Kita mau isi kajian, dilarang, ya dibubarkan. Wallahi, betapa butuhnya kita ini jiwa pemaaf di zaman sekarang nih bu. Ya, ibu yang pakai cadar dituduh apa? Teroris. Udah sabar, maafin bu. Ya, yang berjenggot, jangan-jangan ini anak buah Imam Samudra. Sabar, maafin dah. Ya. Makanya Allah mengatakan kul lilladzina amanu yaghfiru lilladzina la yarjuna ayyamallah. Katakan kepada orang-orang beriman itu yang ada di kota Mekah saat itu, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhirat itu. Ayat ini turun di kota Mekah saat itu kaum muslimin dicaci maki. Berbagai macam ujian berat dihadapi kaum muslimin. Tapi ternyata Allah turunkan ayat ini bu. Katakan kepada orang-orang beriman tuh, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman itu. Allahu Akbar. Adab yang luar biasa bu. Ya. Jadilah ibu seorang istri yang selalu memaafkan suami. Dan jadilah suami yang selalu memaafkan istri. Ya. Abu Dzar berkata kepada istrinya, Abu Darda, hai istriku, kalau kamu marah, aku akan berusaha untuk meridhokan kamu. Dan kalau kamu marah, aku akan berusaha ridhokan dari kamu. Kalau aku marah, tolonglah ridhokan aku. Ya. Nah ini bu, cuman kata orang katanya istri itu minta maaf sama suaminya pas lebaran doang. Apa benar? Insya Allah ibu-ibu di sini enggak ya? Iya. Khudil afwa wa'mur bil urfi. Perintahkan kepada yang ma'ruf. Wa'arid anil jahilin. Dan berpaling dari orang bodoh. Nah ini penting nih bu. Berpaling dari orang bodoh. Orang bodoh itu bu, kalau ngomong nyebelin. Itu tanda orang bodoh tuh bu. Kalau ngomong nyakitin hati, itu tanda orang bodoh. Kalau ada orang bu, ngomong sama ibu itu nyebelin, udah. Kata Allah apa? Berpalinglah kamu dari orang bodoh. Pernah datang bu, seorang yang bernama Uyainah. Pengen ketemu sama Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu sebagai khalifah. Lalu dia datang kepada anak saudaranya dan berkata, ya anak saudaraku, kamu kan punya kedudukan di sisi Umar. Tolong minta izin kepada Umar, aku pengen ketemu sama dia. Oh baik, pergilah dia kepada Umar. Lalu Umar mengatakan silakan datang. Datanglah Uyainah dan langsung mencaci maki Umar dan berkata, innaka la tu'ti jazlan. Kamu itu nggak pernah ngasih banyak. Kamu itu ya terlalu mikirin diri sendiri. Umar marah ya minta ampun bu. Maka kemudian Zir bin Hubais berkata kepada Umar, ya hai Umar, Allah berfirman, wa'arid anil jahilin. Berpalinglah dari orang bodoh. Dan orang ini orang bodoh, hai Umar. Mendengar itu Umar langsung, oh iya, dia makanya Umar. Iya. Begitu bu. Kita terkadang di Facebook ya, atau di Instagram misalnya, ada orang yang komentarnya nyebelin. Bikin ibu kesel. Bikin kita kesel.
Nah, kalau ada orang yang komentarnya nyebelin itu tanda dia orang bodoh. Tanda dia orang apa? Bodoh. Jadi gimana dong? Ya udahlah, cuekin aja lah, cuekin. Gak usah kita pikirin orang kayak gituan, Bu. Ya. Nah, seperti ini penting ya, Bu. Karena kita hidup di zaman yang penuh fitnah kayak ginian, Bu ya. Jangan setiap ada orang yang ngomong langsung dikomentari. Di setiap ada orang yang ngomongnya yang enggak langsung dikomentari, gak usah. Ibu, kalau setiap ada orang yang ngomongnya enggak dikomentari, ibu sakit loh, Bu, lama-lama, Bu. Stres lah, Bu. Iya, bener. Nah, ini Bapak sekalian. Di antara adab personal terpenting seseorang penuntut ilmu adalah menghiasi diri dengan etika dan hal-hal yang mendukungnya, serta menjauhkan diri dari perilaku yang menodai etika, seperti mencukur habis jenggot. Iya. Baik, kita lanjutkan ya, Ibu. Kata beliau, di antara adab personal terpenting seorang penuntut ilmu adalah menghiasi diri dengan etika dan hal-hal yang mendukungnya, serta menjauhkan diri dari perilaku yang menodai etika. Seperti apa kata beliau di sini? Seperti mencukur habis jenggot. Kalau dalam Islam jenggot itu diperintahkan nggak, Bu? Buat siapa? Buat ibu-ibu? Bukan. Buat cowok, Bu. Buat laki-laki. Rasulullah SAW, Bu, berjenggot nggak, Bu? Jenggot. Rasulullah memerintahkan umatnya jenggotan nggak, Bu? Memerintahkan. Apa kata Rasulullah SAW? Yajuzu syawarib wa'aful liha. Cukur kumis, panjangkan janggut. Iya. Semua nabi dan rasul berjenggot nggak, Bu? Berjenggot. Ada nggak nabi dan rasul yang mencukur jenggot? Ada. Semua sahabat, tabi'in, tabi'in, semua ulama di zaman dulu berjenggot. Pernahkah kita mendengar ada ulama terdahulu yang mencukur jenggot? Gak ada. Ya. Makanya mencukur jenggot termasuk khawarimul muru'ah dalam Islam. Dalam Islam, mencukur jenggot itu termasuk apa? Khawarimul muru'ah. Muru'ah yang tidak baik, adab yang jelek. Cuman kalau di zaman sekarang malah kebalik, Bu. Orang berjenggot malah dianggap radikal. Iya. Kalau zaman sekarang malah kebalik, Bu. Kumisnya ditebelin, jenggotnya dicukur. Masya Allah. Padahal pernah di zaman Rasulullah datang orang Persia, utusan Raja Persia. Dalam keadaan kumisnya tebal, jenggotnya habis dicukur. Apa kata Rasulullah? Man amaraka bihadza? Siapa yang menyuruh kamu seperti ini? Apa kata dia? Ya, rajaku. Apa kata Rasulullah? Tapi rajaku Allah memerintahkanku untuk memanjangkan jenggot dan mencukur kumis. Ini malah kebalik. Bahkan di instansi pemerintahan di negeri kita ini, orang yang berjenggot malah dilarang. Gak boleh. Padahal itu sunnah Rasul. Bahkan banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz yang kondang cukur jenggot. Fala haula wala quwata illa billah. Gimana ini? Ini kebalik zaman sekarang ini, Bu. Iya. Kok ustadz gak berjenggot? Sama dikit jenggotnya, Bu. Iya. Gimana lagi? Pengen sih banyak jenggot, tapi Allah kasihnya segini ya. Alhamdulillah lah, bersyukur aja.
Di antara adab etika yang tidak baik, kata beliau apalagi, banyak tengok-tengok saat berjalan. Jadi kalau lagi jalan tuh jangan tengok sana, tengok sini. Itu saja etikanya nggak bagus. Apalagi seorang ikhwan, ya karena banyak perempuan cantik, tengok itu nggak boleh. Allah mengatakan kullul mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan apa? Pandangan. Apalagi kalau ibu bertamu sama di rumah orang, jangan semua dilihatin, Bu. Terkadang kita bertamu dilihatin, perhiasan, piringnya, mobilnya, dilihatin hatu-hatu, gak bagus, Bu. Yang lebih lucu lagi ya, datang ke pengajian, bukan dengerin kajian, ngeliatin tas orang. Ini tasnya pasti mahal nih. Lihat lagi jam tangan, Rolex, ini gimana ini? Gak bagus seperti itu. Itu etika yang kurang bagus. Iya? Iya. Dan berselonjor di tempat umum tanpa keperluan atau kondisi darurat. Ternyata berselonjor aja dianggap di tempat umum tuh nggak bagus, etika yang nggak bagus. Berteman dengan orang yang berperilaku kotor, ngomongnya suka jorok, ya, atau fasik itu suka berbuat dosa besar, gak punya malu dan gak punya moral, ya. Nah ini Bapak sekalian, juga bergulat dengan anak-anak kecil secara berlebihan. Jadi ini semua, kata beliau, bisa merusak etika-etika. Jauhi. Iya. Makan di pinggir jalan sambil berdiri. Gak bagus. Cuman terkadang, Bu, di zaman sekarang etika yang baik menurut Islam dianggap jadi gak baik. Ya, saya dulu pernah makan waktu pesantren tuh, Bu. Makan di restoran sama teman-teman. Habis makan kan sunnahnya piringnya dijilatin. Nah, kita jilat, satu restoran pada ngeliat itu, jorok amat itu orang. Sadar kita diliatin, teman saya malah berdiri, Bu, sambil gini-gini deh. Kata dia, apa? Ini sunnah, Pak. Ya bukan jorok. Kan zaman sekarang malah kebalik karena nggak paham. Ya, saya pernah beli ini, Bu, combro. Jatuh ke tanah, saya ambil. Jorok. Jorok apaan? Rasulullah yang nyuruh kok. Jorok. Kata Rasulullah sama Pak, idza saqatat luqmatu ahadikum, ya, falyakhudha. Apabila makanan seseorang dari kalian jatuh, ambil, bersihkan yang kotor lalu makan. Nah, kalau di masyarakat dianggap apa itu? Jorok. Padahal itu perintah Rasul. Ya, saking karena tidak paham, ibu-ibu sekalian. Yang ke-12, prinsip yang ke-12, bab yang ke-12. Selektif memilih teman yang baik. Wah, ini penting nih, Bu. Selektif dalam memilih teman itu penting banget. Ya. Kenapa demikian, Bu? Karena manusia itu makhluk sosial. Manusia itu sangat mudah menerima sifat orang lain. Ya. Manusia sangat mudah terpengaruh oleh teman. Makanya perhatian Islam terhadap teman itu luar biasa, Bu. Dalam surat apa itu? Al-Furqan ayat 28. Allah menyebutkan tentang penyesalan penduduk api neraka, Bu. Gara-gara teman dia masuk neraka. Bayangkan.
Apa kata dia? Qala ya wailata laitani lam artakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dzikri ba'da idh ja'ani. Dia berkata, aduh andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Tuh lihat, nyeselnya di neraka masalahnya, Bu. Kalau nyeselnya di dunia kan masih ada kesempatan kan buat memperbaiki diri. Lah nyeselnya di neraka, bayangkan. Masuk neraka gara-gara teman. Ibu tahu Abu Thalib pamannya Rasulullah, Bu? Abu Thalib matinya kafir apa enggak? Kafir. Di antara sebab Abu Thalib mati kafir gara-gara teman. Pas Abu Thalib sedang sakaratul maut, ternyata di sampingnya siapa? Abu Jahal. Abu Jahal. Datang Rasulullah dan berkata, ya am, qul la ilaha illallah, kalimatan uhaju biha laka indallah. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Dengan kalimat itu aku akan bela kamu di sisi Allah. Ya. Hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Apa kata Abu Jahal? Ya Abu Talib, atarghabu an millati abina Abdul Muttalib. Hai Abu Talib, apakah kamu tidak suka kepada agama bapak kita? Diingetin bapaknya. Yang namanya anak kan suka pasti mencintai bapaknya, Bu. Kata Abu Jahal apa? Hai Abu Talib, apakah kamu benci kepada agama bapak kita, nenek moyang kita, Abdul Muttalib? Rasulullah ulangi lagi, hai paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal ngulangi lagi. Akhirnya Abu Thalib memutuskan untuk mati di atas agama bapaknya dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Ya Allah, Bu, gara-gara teman. Tuh, lihat. Makanya kata Rasulullah SAW apa, Bu? Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama siapa? Khalil. Khalil itu bukan teman biasa, Bu. Khalil itu teman akrab. Ya, teman dekat. Ya. Kata Rasulullah, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Hendaklah seseorang melihat dengan siapa dia berteman. Ibu jangan sampai ibu punya kayak gini, Bu. Saya biar disebut gaul. Ya. Hanya karena pengen disebut gaul, ibu gaul sama siapa aja. Waduh, bahaya tuh, Bu. Selektif, gak apa-apa ibu disebut apa namanya? Eksklusif. Ah, kamu tuh eksklusif kali. Gak mau bergaul. Bukannya saya gak mau gaul, Mbak. Saya mau gaulnya sama orang soleh doang. Iya. Nah, kalau kamu sama gaul sama orang yang bisa membuat kita jadi lalai, maksiat, nggak ada manfaatnya. Ya. Kita lanjutkan, Ibu. Memiliki teman adalah sebuah keharusan bagi manusia. Penuntut ilmu butuh untuk berinteraksi dengan sesama penuntut ilmu. Tuh, bagusnya, Bu. Ya, teman kita sama-sama penuntut ilmu, biar ibu bisa istiqomah nuntut ilmu, ya, agar bisa membantu proses belajar dan mendongkrak semangat di dalamnya. Pertemanan dalam belajar sangat bermanfaat untuk mengantarkan pada tujuan dengan syarat terhindar dari ekses negatifnya.